Mama sayang selamanya oke. Mama sayang selalu sabar. Mama sayang tetap semangat. Mama sayang pantang menyerah. Mama sayang selamanya oke. Pandemi COVID-19 telah memberikan efek kejut yang luar biasa, mencemaskan dan membingungkan yang pada gilirannya menghadirkan keadaan yang tidak membahagiakan. Ia seakan memaksa manusia untuk mengadakan perubahan kebiasaan. Perjumpaan real berganti perjumpaan virtual, kebiasaan bekerja pergi pagi pulang petang berganti kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lain-lain. Ia akhirnya memberi dampak di antaranya kerentanan akan daya tahan tubuh atau imunitas, indeks kebahagiaan yang menurun, relasi sosial yang tidak normal akibat jaga jarak fisik dan sosial, dan rendahnya produktivitas yang mengganggu sistem pertahanan ekonomi keluarga-keluarga. Namun, apakah sesungguhnya pandemi telah begitu berdampak hingga manusia-manusia tak berdaya dan terdepak ke pinggiran keburukan dan memandang pandemi sebagai sebuah kenyataan yang layak dipersalahkan? Kisah berikut ini menjadi inspirasi di atas pergulatan tersebut. Kala itu, 11 Agustus 2021, tim Media Center Komsos Keuskupan Larantuka bertandang ke Paroki Santo Antonius Padua, Leworahang. Di pelataran rumah paroki, Pastor Paroki Romo Emmanuel Temaluru sedang bercengkrama dengan 17 mama yang tergabung dalam kelompok Banu Botabewa. Pada nama ini diletakkan idealisme kelompok ini. Banu Botabewa adalah seorang tokoh wanita dalam kisah mitologi Tonuwujo yang menghadirkan kebijaksanaan kehidupan bagi komunitasnya. Kisah komunitas mama-mama ini bermula dari program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Delsos Keuskupan Larantuka melalui program yang diberi nama Tongkat Musa yang merupakan akronim dari Topang Keluarga untuk menyelamatkan ibu dan anak. Tongkat Musa menginisiasi lahirnya kelompok ibu-ibu yang beranggotakan terutama ibu-ibu single parent atau solo parent. Nama umum yang dikenal saat itu adalah kelompok Mama Sayang. Banu Botabewa adalah salah satu bagian dari kelompok Mama Sayang tersebut. Nama saya Maria Goretti Barekwelan sebagai pencetus pertama. Kelompok kami dibentuk pada tanggal 8 Januari tahun 2011 dengan jumlah anggota 34 orang, terdiri dari single parents dan solo parents. Nama kelompok pertama kami yaitu Tongkat Musa, yaitu Topang Keluarga untuk menyelamatkan ibu serta anak. Pertama-tama kami berkumpul yang dibentuk oleh Romo Marianus Demantoro Welan dan Pak Yani. Kami dibentuk untuk mengajak bekerja sama, yaitu pertama kami bekerja kebun secara bersama-sama dengan bergilir dari kebun satu ke kebun yang lain dengan gaji satu orang Rp20.000. Kedua, kami diajak untuk membuat kebun sayur, yaitu kami melaksanakan membuka kebun, membuat kebun sayur, dan hasilnya sangat menguntungkan bagi kelompok kami. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kami diminta untuk mengumpulkan satu orang 2 buah kelapa sampai 4 buah kelapa untuk memasak minyak secara bersama-sama. Dari hasil masak minyak itu, kami menjualnya dan memasukkan ke kelompok kami untuk menjadi kas kami. Di situ juga dari Delsos memberikan kami atau mengajarkan kami untuk membuat pupuk organik, jamu ternak, pakan ternak.
banyak yang kami buat itu dan menghasilkan uang, yaitu menjadi untuk menyimpannya di kelompok kami masing-masing. Pertemuan kami biasanya untuk mengangsur simpan pinjam keuangan, yaitu 1 bulan 1 kali, yaitu di minggu kedua dalam bulan. Kalau kegiatan-kegiatan setiap hari Rabu dalam minggu pertama, setiap hari Rabu. Kami kegiatan secara berkelompok, perorangan atau 2-2 orang. Saya Reneldis Ivonia Rarikoten, biasa dipanggil Mama Ivon, jabatan sebagai Ketua Kelompok Mama Sayang Bandung Kota Dewa Ilepadung. Saya masuk menjadi anggota Kelompok Mama Sayang Bandung Kota Dewa pada tanggal 8 Januari 2011. Setelah selesai kontrak dengan PSE Keuskupan Larantuka, kelompok kami tetap bersemangat menjalankan usaha sayur dan usaha simpan pinjam. Dalam perjalanan waktu, hadir seorang gembala yang mau mengembalakan kelompok kami, yang mana Romo Eman Temali Guru PR. Beliau banyak membantu kelompok kami. Beliau memulainya dengan hal-hal spiritual, pendampingan rohani, dan siara-siara ke gua-gua Maria. Beliau mengajarkan kami untuk bekerja. Kami kerja kebun gemohi, pembenahan administrasi, lanjutkan usaha sayur dan usaha simpan pinjam. Beliau mempromosikan kelompok kami ke lembaga pemerintah, antara lain Dinas Perikanan. Ternyata disambut baik oleh instansi tersebut. Kami mengikuti pelatihan kerang-kerangan di Kupang. Setelah mengikuti pelatihan, kami mengembangkan usaha kami dan bekerja sama dengan Duta Cafe. Kami mempromosikan produk kami di Duta Cafe, antara lain bros, gantungan kunci, kalung, dan tusuk kondel. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan BPMD dalam hal bank sampah, pengolahan sampah, mendaur ulang sampah, antara lain membuat tas, piring dari ring ale-ale, tas dan dompet dari kain perca. Kelompok kami juga mendapat pelatihan pembuatan sirup mente, abon, dan selai mente. Beliau mempromosikan kelompok kami di Dinas Sosial, mengadakan pelatihan pengolahan mente sampai ke desain produksi. Setiap kali ada pameran di tingkat kabupaten, kelompok kami tidak ketinggalan, selalu ikut serta. Kelompok kami juga mendapat perhatian dari Dinas Pertanian. Dalam hal ini Ibu Juli Laskodak berupa bantuan kambing etawa. Sampai sekarang aset kami berupa barang sekitar 50-an juta. Dan uang yang beredar di antara kelompok kami, anggota kelompok kami sekitar 50 jutaan juga. Belum terhitung uang kami yang ada di LKM Bereung. Ketika saya pertama ditugaskan di Paroki Antonius Padua Leurhang, Desa Ilepadung, saya merasa berbangga karena saya kembali lagi ke tempat saya sejak saya Frater Top yang dulu. Kurang lebih 8 tahun yang lalu saya tiba pertama di kampung ini. Lalu saya mengunjung dari wilayah ke wilayah dan khususnya di Desa Ilepadung. Ternyata ada kelompok Mama Sayang. Dan kelompok Mama Sayang ini dibentuk oleh Delsos Keuskupan Larantuka. Dan ketika proyeknya berakhir, maka kelompok ini tinggal nama. Lalu terhadap situasi mereka yang sedemikian, saya coba berupaya untuk mengumpulkan mereka, bercerita bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka mengungkapkan, Romo kalau boleh, Romo bimbing kami, Romo dampingi kami. Maka saya pun juga tergerak hati, lalu saya mengatakan, saya ini seorang pastor. Maka saya mesti tunjukkan identitas saya pertama yaitu sebagai seorang pastor. Kita misa bersama-sama dulu, kita misa bersama-sama. Lalu setelah itu kita omong sama-sama tentang kamu punya situasi. Dan betul, mulanya kami misa bersama-sama, lalu mereka menceritakan suka duka tentang kelompok mereka. Lalu saya mengatakan, oke Mama, saya sudah mengerti situasi kamu.
maka saya berupaya untuk coba membimbing kamu sesuai dengan skill yang saya miliki. Maka tahap pertama saya coba mengikat mereka dengan membuat program spiritual. Ada doa bersama, ada misa kelompok, lalu kami siara bersama-sama. Dalam perjalanan waktu mulai muncul ide-ide, inspirasi bahwa kita tidak hanya sebatas kegiatan spiritual. Maka perlahan-lahan kita mulai membentuk kelompok ini secara lebih baik lagi dengan melihat struktur keanggotaannya, manajemennya, dengan keuangan yang mereka miliki. Dan ternyata semuanya sudah desain bagus, lalu mereka juga punya komitmen bersama-sama. Maka saya berupaya yang pertama membentuk sistem kelompok dengan program-programnya yang baik. Lalu saya coba mencari peluang. Pandemi COVID-19 tidak mengurung aktivitas mama-mama Banu Botabewa. Di tengah terpaan pandemi COVID-19, mama-mama Banu Botabewa menunjukkan eksistensinya sebagai para pejuang ketahanan ekonomi keluarga. Untungnya, sejumlah aktivitas telah diinisiasi sebelum pandemi tiba, dan sejumlah usaha produktif tersebut sedang menjumpai hasilnya. Dalam serba kesederhanaan, mama-mama Banu Botabewa mencoba merendah hari-hari kebersamaan mereka dalam pelbagai aktivitas usaha produktif. Yuk sahabat Komsos, kita ikuti kisah-kisah mereka. Kami dapat kambing dari Kementerian Jakarta tanggal 20 bulan 12. Banyaknya kambing 25 ekor, betina 23, jantan 2. Jadi selama itu kami ambil di tangan Kementerian Jakarta itu, kami bagi masing-masing satu-satu. Kami layani dia, kasih makan, kasih minum air. Sampai sekarang ini hidupnya 15 ekor, mati 11. Jadi sekarang lain sudah beranak, lain sedang hamil. Jadi kami kelompok Banu Botabewa, kami kasih makan itu daun marungge, lamat toro, daun ubi, teluma, semua macam-macam. Dan kasih dia air minum sampai sekarang ini. Saya Elizabeth Timur Arat. Mulai kami terima kambing, kasih makan setiap hari, pergi potong kambing makanan, datang kasih makan, minum air. Dia sekarang sudah beranak dan sudah agak besar sedikit. Terus kami rencana ada yang jual, ada yang dipiara, kasih kelompok yang bisa dipelihara lagi. Saya Margareta Burakmaran, biasa disapa Eta. Dari diutus untuk ke Kupang untuk pelatihan. Dan saya ikut latihan abon ikan. Pulang dari Kupang, kasih tahu kelompok tapi alatnya juga tidak ada ikan juga. Kita punya ikan tidak bisa untuk dibuat abon ikan. Kami mau rencana untuk membuat abon ikan. Hari demi hari mereka lalui bersama. Di hari-hari itu pula, sejumlah tantangan datang silih berganti menerpa kebersamaan mereka sebagai satu komunitas. Mungkinkah idealisme mereka patah terkubur di dalamnya? Yang selama ini kelompok alami, karena kelompok kami mungkin terdiri dari mama-mama janda, sehingga banyak orang melihat kami hanya dengan sebelah mata saja. Itulah tantangan pertama yang kami alami. Tetapi kami berpikir, buat apa itu semua kalau kita berpikir nanti buat kita tidak bisa maju.
ketidakmampuan kita tidak bisa menghidupkan keluarga kita masing-masing. Menjadi persoalan kami di saat waktu mengembalikan uang pinjaman. Di saat musim mente, pinjaman kami oke, bagus, kami mengembalikannya dengan senyum. Tapi di saat tidak musim mente, ya bagaimana harus mencari uang untuk bagaimana melunasi utang kami. Tapi kami tetap semangat karena ada Bapak pendamping kami, Romo Eman, memberikan jalan keluar, solusi bagaimana kita bisa bekerja untuk mendapatkan uang di saat-saat sulit. Dengan kelompok ini bisa membantu perekonomian keluarga dan juga bisa membiayai pendidikan anak-anak kami. Saya sampai tertarik dengan saya masuk di kelompok ini karena kelompok ini sangat-sangat membantu kami. Biar walaupun hasilnya uang begitu kecil, tapi sangat membantu kami ketika kami mengalami kesusahan. Saya memberikan contoh saja ketika anak masih di bangku kuliah. Dengan cara bagaimana saya harus meminjam uangnya, tapi saya harus larinya ke kelompok Mama Sayang ini. Walaupun pinjamnya hanya 1-2 rupiah, tapi sangat membantu ketika anak di bangku kuliah, anak masih sangat-sangat membutuhkan uang dan saya bisa mengirimnya dalam waktu yang dekat, waktu yang pas. Sampai dengan saat ini, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran kelompok kami, kelompok Mama Sayang, bernama Banu Botabewa ini, sangat-sangat dan sungguh memberikan satu kepastian atau keyakinan bagi kami bahwa dengan berkelompok, kami bisa mendapatkan hal yang kami tidak bisa dapatkan, kami mendapatkannya. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan dengan hadirnya Bapak Romo Eman ini, walaupun bukan hanya spiritualitas yang Romo berikan, tetapi untuk pengembangan hidup berkelompok Romo memberikan kami. Tiang boleh patah, namun layar harus terus terkembang. Spirit semacam ini menjadi bingkai dari seluruh aktivitas Mama-Mama Banu Botabewa. Di tengah pergulatan hidup para single parent atau solo parent, gereja tidak tinggal diam. Gereja Keuskupan Larantuka yang hadir dalam diri pelayannya, Romo Emmanuel Temaluru, bersamakan hadir menyapa dan merangkul mereka. Inilah sebuah kompasio yang menghidupkan sejuta idealisme Mama-Mama Banu Botabewa. Kalau di masa pandemi corona ini kelompok kami tetap eksis, Pak. Saya bisa menjual mente, mercik mente, membuat kebun sayur, dan menjual arak. Solusi yang diambil kelompok kami di saat pandemi COVID-19 ini ialah kami tetap mengadakan kegiatan pengacipan mente di rumah-rumah, usaha sayur, ternak ayam, karena melihat peluang dagingnya cukup baik. Berikut ada penyertaan modal untuk simpan pinjam kelompok. Perencanaan ke depan kami akan mengadakan objek wisata, lalu menjual hasil produksi kami seperti kacang mente, jagung titi, keripik pisang, ubi, bros, dan moke. Gereja kini dan di sini adalah murid-murid Yesus. Menjadi murid Yesus tidak sekedar datang kepadanya, berguru kepadanya, menimba ilmu padanya, melainkan mengikutinya secara pribadi. Ada sebuah konsekuensi lanjut atau alasan logis dari keberbedaan atau keunikan menjadi murid Yesus, yakni keikutsertaan dalam pelayanan Yesus. Panggilan menjadi murid meniscayakan sebuah kompasio terhadap realitas yang dijumpai. Murid tidak hanya sekedar duduk menghafal ajaran-ajaran Yesus, melainkan dengan rela hati bersedia bergerak ke pinggiran jalan lain untuk berbagi dalam pengalaman kejadian dan menjumpai mereka yang membutuhkan bantuan, uluran tangan atau pelayanan. Seperti murid-murid Yesus
yang mengelilingi daerah-daerah pewartaan ketika menyertai Yesus atau ketika berjalan berdua-dua menyusuri desa dan kota, para murid zaman sekarang pun dituntut untuk turun lapangan, bersedia menjadi kotor di tengah dunia. Gereja dipanggil untuk turut serta atau bermisi dalam karya penyelamatan atau misi Allah menyelamatkan dunia. Keterlibatan Allah dalam karya keselamatan manusia tidak mengabaikan peran dan partisipasi manusia di dalamnya. Karya penyelamatan Allah menuntut keterlibatan aktif manusia. Mengimani Allah berarti ikut serta dalam karya pembebasan Allah. Dalam sisi-sisinya yang terbatas, Mama-Mama Banu Botabewa telah, sedang, dan akan selamanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam misinya. Tuhan membebaskan keluarga-keluarga Katolik dari jeratan kemiskinan di tengah pandemi. Mereka telah merendanya melalui kisah-kisah kecil di tanah Leworahang. Ba lalihaka golo laligere, wata kame plau sesa aipau, ai kame plau Banu Botabewa. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Romo Eman Temaluru PR karena beliau telah mendampingi kelompok kami sehingga sampai hari ini kelompok kami tetap bertahan. Mengenai dukungan dari gereja untuk kelompok kami, Pak, begitu banyak dari gereja untuk kelompok kami. Ya, kelompok ini. Buktinya saja, kalau ada kunjungan pastor paroki dan pastor pembantu, mereka tidak menutup mata untuk membiarkan kami jalan sendirian. Mereka juga memberikan sumbangan untuk kami dan kami bisa menghadapi situasi yang begitu sulit dengan baik. Caranya kita harus buat seperti ini. Jadi kami merasa sangat terbantu sekali dengan hadirnya pastor paroki dan pastor pembantu. Mereka dua saling bergandengan tangan untuk membantu kami. Semoga beliau tetap eksis dalam pelayanannya dan selalu diberkati Tuhan. Sebagai ketua kelompok saat ini, saya menitipkan pesan kepada mama-mama anggota kelompok. Semoga kita tetap bersemangat, tetap bersatu, dan tetap setia pada aturan yang sudah kita sepakati. Semoga hal-hal baik yang sudah kita lakukan bersama di bawah bimbingan Bapak Romo Eman Temaluru PR tetap menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Semoga kelompok kami boleh menjadi inspirasi bagi mama-mama di paroki ini dan juga di paroki lainnya. Dengan situasi seperti ini, harapan mama-mama begitu luar biasa. Kenapa? Yang pertama, mereka sudah mengerti pentingnya hidup berkelompok. Karena dengan hidup berkelompok, mereka bisa sharingkan pengalaman suka duka, lalu kendala mereka bisa salurkan dalam hal-hal apa yang bisa mereka bantu. Dan dirasa sangat membantu, itu kelompok UBSP. Di saat mereka kesulitan, mereka bisa minta dan mereka bisa mendapat. Apalagi musim Covid seperti ini, susah sekali. Dan modal yang mereka dapat adalah modal dari kelompok itu untuk mendatangkan ayam, sayur, dan lain sebagainya. Model pendampingan spiritual pertama-tama yaitu saya damping mereka tentang talenta. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita punya banyak talenta. Hanya bagaimana talenta itu mesti disadari bahwa ini sebagai anugerah yang diberikan Tuhan, maka kita mesti mengembangkan. Ibarat benih yang jatuh. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan. Tetapi ingat, ada juga jatuh di tanah yang subur. Di situ dia berkembang biak. Maka kita ambil hikmah dari tanah yang subur. Dan luar biasa mama-mama ini dalam ketulusan dan kepolosan mereka berjuang. Jadi kelompok ini tidak hanya usaha ekonomi tetapi dari bidang spiritual. Ada kegiatan-kegiatan rohani apa yang diselenggarakan paroki, pasti mama sayang ini di luar kelompok kategorial, tetapi
dia juga punya spirit tersendiri. Karena mereka juga dalam kegiatan pastoral untuk kegiatan sharing, katekese, kerja bakti dan lain sebagainya, mereka juga selalu terlibat. Bahkan di desa, mereka ini juga selalu dipakai untuk segala perwakilan pertemuan. Kelompok Mama Sayang menjadi perwakilan dari desa Ilepadung. Pesan saya, kelompok-kelompok yang ada sebenarnya itu aset bagi kita umat dan uskupan ini. Hanya bagaimana kelompok-kelompok ini diberi roh yang baik dan benar sehingga dia bertumbuh dan berkembang. Satu hal yang paling penting adalah rasa kepercayaan antara satu sama lain. Kalau kepercayaan sudah muncul, maka orang berani berkorban. Dan ketika orang sudah berkorban, dia akan tahu hasil dari pengorbanan. Ada kegembiraan, ada sukacita, dan ujung-ujung juga mereka dapat berkat. Lalu selanjutnya, saya berharap bahwa kelompok ini begitu banyak. Hanya bagaimana kelompok itu mesti diberdayakan, tidak hanya untuk mendapat uang saja, tetapi rohaninya dan jasmaninya mesti seimbang, supaya itu betul akan membahagiakan mereka. Dan kelompok ini saya berharap menjadi pilot project untuk kelompok-kelompok yang lain bisa datang belajar bersama-sama dengan kelompok ini. Yang pertama, mereka ini tidak punya pendidikan, tetapi mereka manajemen kelompok. Buku daftar hadir juga lengkap, buku keuangan juga lengkap, notulen pertemuannya juga lengkap. Dan ini menjadi kekuatan kepercayaan di antara anggota. Saya sebagai seorang pastor paroki bangga, senang sekali. Kenapa? Saya datang, saya menemukan mama-mama yang sangat sederhana. Mereka ini suami tinggal, pergi merantau lupa pulang. Lalu ada yang suami meninggal. Lalu sayangnya bahwa di desa ini mereka kurang diperhatikan. Bantuan BLT juga mereka tidak dapat, PKH juga mereka tidak dapat. Maka dalam kesusahan seperti itu saya panggil, saya kumpulkan mereka. Ternyata mereka ini mau dibimbing. Dan luar biasa, perubahan wajah mama-mama ini sudah berubah semua mereka. Saya sebagai pastor bangga, kenapa? Dengan kelompok ini bisa merubah pola laku mereka dan sistem hidup mereka. Lalu mereka juga berkorban. Tidak hanya untuk diri, tetapi untuk gereja dan untuk masyarakat setempat. Itu yang menjadi kepuasan, lalu mereka juga terlibat di gereja. Mama sayang selalu sabar, Mama sayang tetap semangat, Mama sayang pantang menyerah, Mama sayang selamanya oke. Mama sayang selalu sabar, Mama sayang tetap semangat, Mama sayang pantang menyerah, Mama sayang selamanya oke.